Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Bapak Haji Ustadz Bukhari, yang terhormat Bapak Ketua RW 05 Bapak Sadeli, yang terhormat Bapak Ketua RT 08 Bapak Rahmat, yang terhormat Ibu Ketua Pengajian Majlis Taklim Khairinisa Ibu Mulyana, yang terhormat Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid beserta staf, yang terhormat Ibu-ibu RT dari RT 01 sampai RT 09, yang terhormat ibu-ibu para hajah dan ibu-ibu yang berbahagia, yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih dapat diberikan nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya yang senantiasa patuh dan taat mengikuti ajaran dan sunnah beliau. Ibu-ibu jamaah hadirin sekalian yang berbahagia, marilah acara ini kita mulai saja dengan pembacaan Ummul Quran bersama-sama. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dan terima kasih atas pembacaan suratul Fatihahnya. Mudah-mudahan acara kita ini dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Meningkat acara selanjutnya yakni sambutan yang pertama yang nanti akan disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Deliana. Maka kepada Ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 05, yang saya hormati ibu-ibu RT dari RT 1 sampai 9, yang saya hormati Bapak DKM Masjid Baitur Rahim, yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Bukhari,
Yang saya hormati Bapak Jamadi selaku tokoh masyarakat. Yang saya hormati Bapak Ustadz Taufik. Yang saya hormati Ibu Ustazah Yuliana. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Khairunisa Ibu Mulyana beserta jajarannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia nikmat hingga hari ini kita dapat berkumpul hadir bersama dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis Taklim Khairunisa RT 08 RW 05, semoga hadirnya kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan pagi ini saya selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan Maulid pagi ini. Semoga hadirnya kita mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terlaksananya acara peringatan Maulid Nabi Muhammad pagi ini. Semoga segala bantuan yang telah Ibu Bapak berikan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga, pada kesempatan yang bahagia ini pula kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, yang tentunya dalam pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad pada pagi ini masih banyak kekurangan di sana sini. Semoga menjadi pelajaran sekaligus koreksi. Semoga di tahun-tahun yang akan datang menjadi lebih baik lagi. Terakhir, dengan peringatan Maulid pagi ini, semoga apa yang nanti akan disampaikan guru kita dapat kita jadikan hikmah Maulid yang dapat menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Saya selaku ketua panitia mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak tersusun rapi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Panitia. Meningkat sambutan yang kedua yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ketua Majelis Taklim Khairunisa. Maka kepada Ibu Mulyana dipersilahkan. Maaf ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, dikatakan ketuanya tidak bersedia. Nanti diwakilkan dengan Bapak Ketua RT 08. Maka kepada Bapak Rahmat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri waludatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama yang kami muliakan Ustadz kita, yaitu Ustadz Haji Bukhari, Ustadz Muhammad Taufik SAG, khusus Bapak Ketua RW 05 Bapak Sedeli, hormati tokoh masyarakat, Bapak Jamadi, Bapak-bapak yang saya hormati Ketua Pelaksana Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, Ibu Dalina Suwandi Yanto, yang saya hormati beserta staf, yang saya hormati
Ketua Pengajian Pengurus Pengajian Arunisa Ibu Mulyana, yang saya hormati ibu-ibu, Ibu RT 1 sampai 09, ibu-ibu hadirin dan hadirat kami muliakan. Puji dan syukur mari kita padankan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita terberikan sehat walafiat, sehat iman Islam kita, jasmani dan rohani kita, sehingga indah kita dapat berkumpul bertatap wajah dalam rangka peringatan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan segala gerak niat ibu-ibu sekalian mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, yang mana dalam pelaksanaan Maulid ini kami banyak berterima kasih kepada pengurus panitia Maulid, yang mana telah meluangkan waktunya, pikirannya, finansialnya, dan ini hanya kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan dia mau rasa ya sudahnya. Dan sekali lagi, apabila dalam jamuan nanti atau tempat tutur kata kami kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah hadirin sekalian yang berbahagia, meningkat sambutan yang ketiga yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Sahibul Bait. Maka kepada Ibu Naami kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati yaitu Bapak Ketua RW 05 Bapak Sadli, yang kami hormati ke Bapak Ketua RT 8 Bapak Rahmat, yang kami hormati Bapak Ustadz Hari, yang kami hormati Ibu RW 05, yang kami hormati Ibu RT dari RT 1 sampai RW 9 yang kami tidak sebut satu persatu, yang kami hormati ibu-ibu jamaah pengajian atau acara Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka thalabul ilmi sekaligus mengadakan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu hadirin sekalian, di sini kami atas nama Sahibul Bait mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran ibu-ibu yang telah mendatangi peringatan Maulid ini. Mudah-mudahan langkah ibu dari rumah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hadirin sekalian, di sini kami atas nama Sahibul Bait mohon doanya ya Bu. Karena ini acara Maulid campuran ya Bu. Saya juga ada niat sedikit acara ya bukan haul lah, yang tiap hari ibu saya bikin walaupun kecil-kecilan ya Bu, Ibu Aning binti Endong. Mudah-mudahan beliau diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan diberikan tempat yang sebaik-baiknya. Dan hari ini juga alhamdulillah ya Bu, pada hari ini berbarengan 40 harinya bapak saya ya Bu, Bapak Arifin atau Bapak Kuping bin Tembang. Kita doa, mudah-mudahan doakan kita doanya kepada ibu-ibu sekalian pada hari ini sekalian, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya. Ya, ibu-ibu hadirin sekalian, mohon doanya ya Bu, karena saya berkat beliau Ibu Aning ya Bu, saya bisa ngajak alhamdulillah ya Bu, ada
ilmunya sedikit ya Bu, diturunin di saya bisa ngejar nangis bocah ya Bu. Ya bocah saya emek-emek jadinya pada nangis. Mudah-mudahan ya Bu, doakan mudah-mudahan biar yang saya emek-emek itu biar supaya diberikan kesehatan, dan saya juga minta doanya biar diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali hanya itu kata sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dan terima kasih kata sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Naami. Meningkat sambutan yang selanjutnya yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ketua RW 05, maka kepada Bapak Sadeli kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid beserta pengurus dan jajarannya, dan juga yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Khairul Nisa Ibu Mulyana beserta pengurus, Saibul Wilayah Bapak Ketua RT 08 Bapak Rahmat beserta Ibu yang saya hormati, dan juga yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita Bapak Haji Ustadz Bung Hori beserta Ibu, seluruh para dewan guru, juga bapak-bapak, ibu-ibu, bapak ketua RT, dan juga ibu-ibu RT yang saya hormati, dan juga ke bawah acara yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat serta izinnya alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul memenuhi undangan dalam rangka kita memperingati hari kelahirannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini terhitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa juga kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita akan selalu mendapatkan syafaat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih alhamdulillah, walaupun suasana sudah lewat bulan Maulid, tapi tetap ibu-ibu antimonya masih semangat untuk memperingati peringatan Maulid. Berarti ibu masih besar rasa cintanya kepada Nabi kita. Jadi kami sekali lagi selaku pengurus mengucapkan ribuan terima kasih, wabil khusus kepada ibu-ibu warga RT 08, umumnya ibu-ibu yang ada di RW 05 ini. Maka dari itu dengan peringatan Maulid inilah kita merasa bersatu, kompak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan RW 05 ini. Karena ibu, kalau kita tidak kompak itu tidak akan berjalan. Semua rasa persatuan dan kesatuanlah yang harus kita jaga. Karena kalau kita cinta kepada Nabi, kita juga harus mencintai lingkungan, karena kita mencintai lingkungan itulah suatu sebagian daripada iman, seperti itu. Jadi rasa kebersamaan inilah yang harus kita tanamkan, baik bapak-bapak, ibu-ibu, juga para dewan guru dan juga para umaroh. Marilah sama-sama kita tingkatkan rasa kebersamaan untuk bisa membawa lingkungan RW 05 ini yang lebih eksis, lebih maju dan lebih kompak untuk kegiatan segala bidang apapun. Itulah harapan kami selaku pengurus. Kami pun tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dibantu terutama para ibu kader dan juga ibu-ibu para dewan guru yang ada di Majelis Taklim di RW 05 ini. Marilah tetap kita tanamkan rasa kebersamaan untuk bisa mendidik para generasi yang akan datang supaya bisa kita berikan contoh yang baik untuk kedepannya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu saya ingatkan, mungkin kami selaku pengurus sudah banyak berbuat tapi belum sepenuhnya tercukupi, baik yang diusulkan oleh para bapak-bapak dan juga Bapak RT. Alhamdulillah
di tahun 2023 ini sudah habis masa anggaran. Jadi di tahun 2023 ini di RW 05 ini mendapat sebanyak 24 LTH, alhamdulillah. Jadi yang belum, insya Allah di anggaran tahun 2024 tetap kami perjuangkan bersama Bapak RT dan juga para dewan yang ada yang aktif di lingkungan kita ini. Jadi mudah-mudahan para ibu yang belum mendapatkan sudah mengajukan, mohon bersabar, karena kita sekecamatan Pancormas ada 6 kelurahan, sekelurahan ada 19 RW, harus terbagi-bagi seperti itu. Jalan pun sudah 75% kami kerjakan walaupun sepenuhnya belum terpenuhi. Ya itulah rasa kebersamaan, kerjasamanya yang sangat kami harapkan untuk bisa membangun lingkungan kita yang lebih baik. Jadi seperti itu. Bapak Ibu hadirin yang perlu saya hormati, mungkin sedikit lagi ya, sekarang udah akhir November, Desember, Januari, berarti terhitung 2 bulan lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi yang sangat besar, yaitu kita untuk memilih para dewan-dewan kita dan juga memilih presiden yang akan datang. Insya Allah kita di RW 05 ini sudah satu komando, baik para guru kita, para tokoh masyarakat yang diarahkan nanti oleh Bapak Haji Buhori, juga Bapak Jamadi, juga Bapak-Bapak RT, kita satu komando untuk bisa mensukseskan kegiatan yang sangat besar ini, yaitu demokrasi ataupun pemilu yang akan datang di tanggal 14 Februari. Ajakan saya, para ibu-ibu, marilah kita bersatu, kita pilih pemimpin kita yang betul-betul bisa mewakili ataupun bisa peduli dengan kita dan juga dengan lingkungan kita. Itulah yang harus kita pilih. Jadi harapan saya, marilah semua nanti kegiatan-kegiatan kita bisa mengusulkan dengan dewan-dewan yang sudah kita kenal seperti itu. Karena di Kecamatan Pancormas ada 6 dewan. Kalau tahun ini sangat berat, Bu. Calon DPRD Kota Depok yang daftar sebanyak 108, tapi yang lulus yang kursinya cuma 6. Berarti 102 yang akan gugur seperti itu. Karena satu kecamatan cuma 6 kursi yang disiapkan dari pemerintah, sedangkan calonnya ada 108. Berarti 102 yang akan nggak naik seperti itu. Jadi ajakan saya, marilah rasa kebersamaan warga 05 khususnya juga masyarakat yang ada di sekitar ini, kita dukung sepenuhnya dewan-dewan kita yang betul-betul sudah bisa memperhatikan lingkungan kita seperti itu. Dan juga terima kasih, mungkin juga Bapak Ibu perlu ketahui, alhamdulillah di RW 05 ini sudah terbeli sebidang tanah seluas 70 meter. Insya Allah di tahun 2024 akan kami bangun untuk kegunaan gedung serbaguna ataupun posyandu yang ada di RW 05 ini. Dan juga nanti kita mempunyai tenda. Alhamdulillah telah disiapkan dana sebesar 15 juta untuk beli tenda dan kursi khususnya untuk RW 05. Jadi silakan kalau nanti Bapak, Ibu ataupun ibu-ibu perlu, baik untuk acara arisan keluarga apapun, tinggal minjem atau ngambil di tempat RW seperti itu. Jadi sekali lagi, rasa kebersamaan inilah yang sangat kami harapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk maju tidak maju di lingkungan kita ini. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin sekalian, meningkat sambutan yang berikutnya yang nanti akan disampaikan oleh Bapak tokoh masyarakat kita, Bapak RW Jamadi, sekaligus sebagai perwakilan dari Bapak Dewan kita, Bapak Haji Edi Masturo, dikarenakan dia sedang berada di luar kota, jadi diwakilkan dengan Bapak Jamadi. Maka kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Panitia Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibu Dahliana beserta staf. Yang saya hormati, alhamdulillah yang mulia guru kita yang kita undang udah hadir di belakang. Yang saya hormati orang tua guru kita Bapak Haji Buhori, yang saya hormati Bapak RW 05,
Bapak Ketua RT 08, staf-staf dan ibu-ibu, ibu haji, ibu-ibu RT dari 1 sampai 9. Alhamdulillah, puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi, siang menjelang siang ini mudah-mudahan berkumpulnya kita ini mendapat berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat kepada sahabatnya, kita sebagai pengikutnya mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada acara. Yang pertama, saya selaku barangkali mewakili, tadi istri saya udah ngomong, jadi saya katanya utusan, termasuk alhamdulillah ada utusan dari Bapak Haji Dimunsoro tidak hadir karena beliau punya acara. Mewakili Bapak Haji Edi Mustoro, saya disuruh sambutan. Jadi ibu-ibu ya mudah-mudahan senang saya sambutan, bukan Haji Edi Mustoro. Ya kalau nggak senang berarti kan pulang, belum sudah kan? Kiai kita sampai dengerin kan gitu. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, barangkali saya sebagai Saibul Bait sekaligus mewakili istri saya dan acara di ETN 08 ini, mudah-mudahan acara ini semua saya mengucapkan terima kasih yang sudah membantu segala apapun semuanya. Allah yang telah membalas kebaikan Bapak dan Ibu semuanya. Pada hadirin sekalian, barangkali saya ada amanat dari Bapak Haji Edi Mustoro. Tadi disampaikan Bapak RW kita, udah jelas semua yang disampaikan, beberapa titik yang berapa hal yang udah dilaksanakan. Insya Allah 2024 ini termasuk Bapak Dewan kita mencalonkan kembali. Jadi mohon doanya dan mohon bantuannya juga nanti suaranya bulan Februari. Jangan lupa, jangan muka saya Haji Edi Mustoro, jangan ini saya nggak ada di situ. Haji Edi Mustoro ada di situ. Ya, nanti 2029 kali saya baru nyalon gitu. Ya nyalon mati. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, dan alhamdulillah kita sambil menunggu ibu-ibu kali yang belum hadir, guru kita sudah barangkali. Saya termasuknya tadi saya katakan, saya cuma mewakili dari termasuk Bapak Dewan kita dan istrinya menitipkan kepada saya, tolong dibantu dan didoakan bahwa beliau ini 2024 akan calon kembali. Mudah-mudahan beliau dikabul Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa nomornya 1 partai, nomor 2 gitu ya. Bukannya kampanye, bukan bilangin, ini mah bilangin. Jadi utusan termasuk saya selalu sampaikan kepada masyarakat di RW 05 ini mudah-mudahan. Karena apa? Tim kemenangannya saya. Kalau saya kalah, lah malu saya ditaruh di mana muka saya. Tolong bantu saya. Karena kemenangan di muka saya ini sekarang gitu 2024. Soalnya gue ketar-ketir banget, menang apa kalah, mudah-mudahan Allah kabulkan, termasuk Dewan kita bisa memimpin kembali Kota Depok yang belum terselesaikan, insya Allah diselesaikan dengan sebaik-baiknya gitu. Nanti kalau ada apa-apa lapor saya, nanti saya lapor sana cepet nanti gitu, Pak RW nanti langsung ke sana gitu. Ya barangkali itu, mohon maaf Ibu, barangkali cuma dapat air doangan. Kalau emang nggak dapat kue, nggak ada lagi slide di belakang. Ya, ntar dengerin Pak Kiai aja dah, gitu ya. Yang penting kalau emang udah itu, kalau emang itu kita makan sama-sama kalau ada. Kalau nggak ada ya kita pulang aja gitu ya. Barangkali mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin sekalian yang berbahagia, meningkat acara selanjutnya yakni pembacaan kalam ilahi yang nanti akan dibacakan oleh Ananda Fadilah Fikriyadi, Sari Tilawah Ibu Sarmilah. Maka kepada Ananda Fadilah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه النجدين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya, siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami akan berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah, dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Dan demi pertalian bapa dan anaknya, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia negara bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya
dua jalan kebajikan dan kejahatan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Demikian dan terima kasih telah kita dengarkan pembacaan kalam ilahi. Mudah-mudahan bagi yang membaca dan umumnya kita yang mendengarkan mendapat limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin sekalian yang berbahagia, tibalah saatnya kita pada hikmah maulid yang nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Kiai Haji Muhammad Taufik SAG. Maka kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى والصلاة والسلام على سيد المصطفى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أهل الصدق والوفاء. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب علمني ما لم تعلمني من علم نافع. اللهم إني استعوذ بك ما علمتني فرض علينا عند حاجاتنا. اللهم يا من هو كائن في علوه ويا من هو محيط في علمه ويا من هو منير في مجده. اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا منك فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا من أهل القرآن. اللهم اجعل أولادنا من حفاظ القرآن. اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير. اللهم انصر من نصر الدين المسلمين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, para asatidzah, guru-guru kami, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Bonghari. Semoga beliau selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhi fillah, sahabat saya, saudara saya, termasuk juga guru saya, Al-Ustadz Fakhrul Raji, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua saya, Bapak RW Jamadi, yang kemarin udah bawa pepes ikan emas, ikan peda, pisang tanduk. Jadi ntar pulang kagak usah repot-repot. Semua kemarin udah dibawa seadadanya dari sini.
Alhamdulillah satu RT bisa nikmatin. Biar berkah ya Bapak. Insya Allah. Emang udah disiapin Pak? Tadi dengar-dengar cerita katanya takut saya kagak madang. Udah disiapin. Alhamdulillah saya bilang kagak disiapin juga saya mah emang udah puas. Udah alhamdulillah. Sampai bini saya begini. Kalau di sono mau Umi kayaknya tenang banget dah gitu. Kagak masak juga tenang, ntar gue ada yang bawain. Tomak banget bini saya sampai gitu. Alhamdulillah ya Allah. Al-Mukarram Bapak RW 05 Bapak Sadeli, Ketua Panitia Ibu Dalina beserta para kru Al-Mukarram, seluruh para tokoh masyarakat, termasuk Ketua Majelis Taklim Khairun Nisa yang kami hormati, Al-Mukarram Al-Ustadz Fadilah Fikriyadi yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Tad, sini Tad, ada bonus nih buat antum nih. Ayo bro, ada 2 nih Mayan, dapat 2 giga. Dah, jangan salah, jangan. Wah ya, aset masalahnya nih, aset kita ini. Kita udah kagak ada, nanti dia yang bakal jadi di sini, ya Bu ya. Kita doain biar belajar di pesantrennya terus betah, terus mengembangkan, menjalani daripada ilmu-ilmu yang bakal dia pelajari terus sampai betul-betul nanti dia akan menjadi ulama di kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Umi Sarmilah yang kami hormati, duitnya udah habis nih. Ini tadi yang sari tilawah ini, kalau saya kan orang seni ya. Saya orang seni awalnya tuh. Jadi ngerti sekali bagaimana intonasi, gimmick. Tuh kan, segitu dadakan. Jadi memang udah terbiasa dari zaman muda ya. Kayaknya udah terbiasa. Masalah itu jangan dikira gampang Bu, sari tilawah Bu. Jangan dikira gampang. Saya ngalamin dulu belajarnya itu. Belum megang kertas. Kalau ngadepin orang, mana yang dibaca emang gemeter. Wah, bisa ya kagak kencing bagus itu. Serius ini mah. Saya orang seni masalahnya. Pertama kali saya belajar seni dulu di Teater Rendra. Jadi kalau ibu-ibu kenal WS Rendra tuh, nanti tinggal dibuka di situ. Saya latihan ikut bareng teater di situ, termasuk terakhir teater Selawat Berjanji, bikin maulid berjanji sama WS Rendra. Itu tampil di 4 negara. Ya, kalau di Indonesia nggak tampil, pertama tampil di Gunung Kawi, tampilnya di 4 negara termasuk US. Saya nggak ke sana karena nggak boleh sama pesantren, jadi nggak bisa berangkat. Para ibu-ibu yang kami hormati, Muhammad Taufik, saya ini mah. Saya mah bukan ustadz Ibu, apalagi kiai, masih jauh banget, masih jauh. Saya mah guru alif-alifan yang ada di pojok kampung. Emang senengnya begitu. Jadi kalau guru alif-alifan mah saya masih megang itu karena pahalanya gede. Nih, pahalanya gede nih, ketimbang guru-guru yang udah ngajarin udah bisa. Karena sebab dia ngajarin ilmu yang tinggi-tinggi karena dasarnya dia belajar alif-alifan. Jadi yang punya pahala gede mah guru alif-alifan. A, ba, aba, ata, asa, abana, abani, abanu, banaa, banaan, terus begitu. Bainakum, binakum, bunakum,
diejak dah tuh. Kalau orang kampungan saya, orang sini mengejak apa kagak? Udah kagak ya? Oh zaman dulu mah alif, ba, sin, sukun, bawa, bis, begitu ya. Mim, alif, lam, lam, sabdu dasa al, lampatala, hakasrohi, bismillahi, begitu tuh. Kalau Jakarta apa Jabar, Jer, Pes, begitu macam-macam. Jadi betapa nikmatnya ngajarin anak-anak. Itu yang anu ya, hanya orang-orang yang sabar yang bisa begitu. Kalau yang kurang-kurang sabar mah kayaknya nggak bisa. Termasuk saya punya anak 3, baru 3 sih ya, kurang 5. Ngajarin anak sendiri sama ngajarin anak orang pasti beda ya Bu ya, pasti beda. Kalau ngajarin anak orang mah kita kudu sabar banget. Mana perut belum madang, mana tuh bocah bandel pisan. Kita lagi ngajarin yang ini, ono digetok pakai pensil. Kita lagi ngajarin yang itu, ono nangis, ada yang diinjek, ada yang pecinya diumpetin, macam-macam tuh. Tapi ngajarin anak sendiri, baru juga bismillah, pengen gaplok baik. Bener nggak tuh? Makanya jarang yang sanggup orang tua ngajarin anaknya sendiri. Paling kagak pasti diserahin lagi sama orang lain. Saya mau tanya nih, orang jago nyukur, pas rambut dia gondrong, apa nyukur sendiri? Enggak, pasti ke tempat cukur orang lain. Begitu aja udah. Karena kita ngerasain banget. Jadi mudah-mudahan anak-anak ibu yang sedang diajarkan di sekolah-sekolah, yang di majlis-majlis tadi, mudah-mudahan biar pada bisa, biar pada jadi orang, biar supaya ilmunya bisa dapat diserap oleh mereka-mereka itu, sehingga menjadi generasi penerus kita semuanya. Hadirnya kita di sini, satu, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita apa nih? Udah ini doang ya? Haul. Oh ada haul. Haul daripada almarhum sekaligus 40 hari. Iya, Bapak Arifin bin Tembang. Ini jadi digabung nih. Ya enaknya maulid tuh begitu. Ada yang belum akikah di tempat maulid. Enak jadi kita makan. Ada yang 100, udah dibarengin sama maulid. Enaknya begitu tuh. Nah, duduknya saya di sini, panitia tadi Bapak yang udah beresin bangku, ngelap-ngelapin pakai tisu. Terima kasih banyak, saya udah disiapin bangkunya. Hanya kita berbicara cuma 2 di sini nih Bu nih, bicaranya cuma 2. Pertama kita bicara tentang surah, yang kedua tentang sirah. Udah itu aja, 2 ya udah. Pertama surah, kedua sirah. Apa itu surah? Gambaran, body language, atau mengenal sebagian tubuh dari Rasulullah kayak apa. Kita mulai nih, mulainya begini. Kalau kata orang yang mondok di Tasik, pakai lagunya lagu kidung nih ya, kidung. Lam yakhtalim qattu toha mutlaqan abada mamang wa matasyaaba aslan fi mada zamani min huda wa bufalam tahrab wa ma waqa'at. Pembawa acara yang saya hormati ketinggalan. Ya Allah, maafin saya. Terima kasih atas waktunya. Nyempil banget di situ. Sampai mana tadi? Yang apal mengikut baik barang udah. Kalau ini mah kan saya mah guru-guru nih, udah yakin banget nih. Pada bisa sebetulnya, memang pada diem baik. Emang ngajinya juga sama semua. Kalau di pondok kan itu, kalau habis baca dalail khairat tuh,
Nanti ditutup dengan itu tuh. Wa mata syaba aslan fi madaz zamani min hudawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun nabada fil jismihil hasani bi khalfihi ka amamiru yatun sabatat maman wala yura athru baulin minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat wala yura dhilluhu fi syamsi dhufatani. Aduh, sambil gitu-gitu tuh hujan-hujan terus kayak celep tidur. Ini alhamdulillah ya Allah, berkah banget ini ya. Mana mendung, mana nggak ada hujan. Saya mau tanya Bu, kalau hujan redok kita nih, ntar anu lagi, ya begitu, redoin be ya. Tapi kita berdoa mudah-mudahan selesai acara kita nyampe di rumah baru datu hujan dah ya, kagak ngapa-ngapa. Emang kemarin-kemarin gua kita yang minta ya. Sekarang mah udah masuk musim penghujan. Jadi amanat dari pemerintah setempat, saya sambung lidahnya, tolong jangan buang sampah ke solokan. Tuh solokan-solokan kecil tuh. Solokan rada gede, kali. Kalau kita buang seplastik, maka kita dosanya bertahun-tahun. Bisa jadi dengan seplastik sampah kita buang ke kali, itulah salah satu penyebab ratusan orang rumahnya kerendam. Di rumahnya itu ada Al-Quran kerendam, TV kerendam, kulkas kerendam, sanyok pada mati. Duit sama, kalau duit mah aman. Aman, orang yang diselamatin duit dulu, hilang pikiran gua sama duit masih inget. Jadi jangan buang sampah ke kali. Kumpulin baik, kumpulin. Nanti ada yang mengutin. Di sini memang udah pada tahu lah semua. Sebulan berapa duit, itu udah simple begitu. Jangan pakai pada buang ke jalanan malam-malam. Di sini mah nggak ada. Di kampung saya di tikungan pun bambu, buang sampahnya malam-malam, kagak mau bayar, sebulan paling berapa duit? Ya begitu ya. Culusnya begitu, karena ini kejadian di kampung saya. Maka saya ngewanti-wanti di sini jangan sampai kayak begitu, jangan jadi cules. Gak boleh cules. Balik. Ini kita lagi bicara surah. Surah itu artinya gambaran Nabi. Gambarannya berarti begini. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa mata sya'aba aslan fi madaz zamani. Nabi semasa hidupnya kagak pernah ngimpi jorok. Gak pernah. Ngimpi ikhtilam kagak pernah. Ngimpi jorok Bu, kita sering nggak ngimpi jorok? Sering. Atau ngimpi di udak-udak memedi, sering nggak? Sering. Oh, sampai ada yang rep-repan sih, ada yang rep-rep begitu tuh. Pernah rep-repan? Itu tuh tidur wudhu kagak punya, bebacaan kagak, madepnya madep mana baik. Jadi begitu, mau bergerak juga susah. Coba kalau kagak disepak sama lakinya. Semasa hidup Nabi nggak pernah angob, nggak pernah gini, nggak pernah. Kalau Nabi mah semasa hidupnya nggak pernah angob. Beda sama kita. Kita mah baru kok ngaji, duduk tuh, terus baik tuh deket tembok dikit. Anggap dah, masih jejak tuh, posisinya tuh masih jejak tuh, mulai itu setan godain, kakinya ditojros-tojros, mulai selonjor, begitu mulain kan, kakinya bisa dikendaliin, tangan, apa baik dipegang tuh tangan, iya. Ya kalau itu mah wajar, kue mah biasa masuk kantong, emang wajar.
Enggak. Ini mah ngaji. Tangan bisa dikendaliin, mata. Padahal ya kita tidur udah kenceng banget ya. Emang dasar ibu. Kalau ibu makan tidur kagak bisa lama-lama nyenyaknya. Baru tidur 15 menit anak bangun ngencing. Ya. Anak bisa dikendaliin, bocah. Beres, pipis beres, lakinya nyolek-nyolek bang. Meong. Tuh kan. Mana lagi capek banget tuh. Lakinya mengorok, dia mau udah bangun sebelum subuh. Emak mah tuh. Subuh sebelum subuh dia siap ngerapihin gelas. Dan lakinya yang ngopi malam. Yang di pojokan, yang di depan, yang di ruang tamu, bocah, yang gelas plastik kumpulin sama ibu tuh. Gelas dikumpulin. Masuk subuh dia sembahyang subuh beres nyepak lakinya, bang subuh bang. Sembahyang subuh langsung nganuin anaknya masih beres, langsung ke dapur lagi nyuci gelas, nyuci piring, nyuci beres deh tuh, mulai masak air, jedeg, emang kagak hidup jedeg, gas kali ya, kagak jedeg, air dimasak, piring dicuci, gelas dicuci, mulai tuh ngambil beras itu hebatnya bisa kepegang itu. Beras dipegang, dicatokin di magicom, jeder, langsung ngambil pakaian kotor, masukin dah tuh, dipilih dulu tuh pakaian bocah dulu, masukin, giling dah tuh, ledak leduk. Sempet itu nonton TikTok, masih sempet itu tuh diri tuh HP tuh, sempet itu ledak leduk, masih bisa mindahin WA perempuan tuh, topnya tuh. Jangan dikomplain, emang begitu perempuan mah. Emang begitu. Kalau laki ya masak udah. Contohnya orang laki masak air tok atuh. Mau ada apaan gue dijemin beda mah air beda diliatin. Kapan sih gelutaknya ini? Tuh orang laki tuh. Perempuan mah enggak. Sambil ngulek gorengan, balikin gorengan, megang ulegan, ini geser pakai kaki. Iya, masih bisa. Oh, ayo, masih bisa. Perempuan hebatnya tuh. Istirahatlah perempuan di pengajian. Istirahat tuh. Udah tuh tangan mulain kering, mulain rapih lagi tangan. Sampailah di rumah, ya udah. Kalau nggak basah, kotor lagi. Pasti begitu ibu mah tuh. Maka Pak, sayangin bini mah, jangan diseksa banget. Sering-sering hibur, bawa sonono ke Tanah Merah. Iya kalau nggak main belepotan suruh, ya apa baik. Kalau ke tempat jauh-jauh mah jangan dah, kalau duitnya kagak ada. Udah bagian dulu air, bagian dulu. Ya. Jadi Nabi mah nggak pernah ngimpi jorok, kagak pernah angom. Nih kedua, kita lagi bicara surah nih. Min hudawabu falam tahrab wa ma waqa'at dzubabatun nabada fil jismihil hasani. Rasul masa hidup nggak pernah ditemplokin laler. Nggak pernah, kagak pernah. Mau bangun tidur kek, mau belon wudhu kek, nggak pernah itu laler nemplokin badan Nabi yang bagus. Karena saking bagus-bagusnya badan Nabi. Kedua, emang laler tahu diri. Laler tahu diri. Ama badan Nabi mah nggak mau nemplok. Sama yang lain mah mau. Jadi hidup itu jangan kayak laler. Laler itu disemur nemplok, direndang nemplok, dikerupuk nemplok, digado-gado nemplok, dikeredok nemplok, di nasi nemplok, di tai ayam nemplok, di tai kebo nemplok. Mana gue nemplok? Nemplok di mana juga. Padahal habis dari rendang bisa. Terus betul, ke tai kebo, nemplok lagi ke hidung kita. Ya Allah, dari rendang tai hidung. Ya Allah.
Jadi orang jangan kayak laler, kudu jejeg. Jejeg, punya pendirian kita. Aler begitu. Saya sering ngibaratin tuh kalau saya di ke tempat guru saya Ustadz Fahru tuh. Mungkin ibu-ibu sering dengar filosofi hidup ngambil dari binatang. Jadi ikan gerame kalau mau jadi mah. Filosofi gerame itu begitu. Ini kan orang Kupu pada miara empang dulu, pada punya empang. Sekarang mah habis ya? Habis. Di rumah saya masih ada. Gerame begitu Bu, zaman dulu mah. Yang namanya orang Kupu dulu mah kagak punya WC nggak ada. Beraknya juga di helikopter. Nah tuh empang dipiarain gerame. Gerame, yang namanya gerame, kita nongkrong aja dia tenang. Tergantung posisi dia. Kalau posisi dia di sini, yang di situ, dia nggak rebut, dia diem aja nyantai gini. Dia lihat tinting jatuh, kelang apa encer nih, kelang apa encer nih. Jatuh jelek, udah dia yang ngambil. Di sana pergi dia maju, ngantrinya bisa. Gerame tuh, tenang tuh gerame, tenang banget dah pokoknya. Kita buang air juga, kagak ngeri sama kecepretan. Kalaupun helikopternya ceper, udah dimodifikasi, kan ada yang helikopter tinggi, ada yang ceper, ada. Jadi gerame itu begitu filosofinya, tenang, kalem, jangan coba-coba nangkep. Kalau dibedah salah nangkep, habis muka kita kegampar. Rasanya enak, dagingnya mahal. Dagingnya enak, harganya mahal. Gerame. Jadi orang kudu kayak gerame, tenang aja. Tenang aja, tenang, ntar gue ada tuh begitu. Jadi hidup tenang tuh begitu. Iyalah ntar gue ada bang. Jangan khawatir bang, jangan putus asa dulu bang, tenang. Ntar gue malam, besok siang lagi bang. Begitu. Lapar, ya sama-sama lapar bang. Kasih motivasi, kasih semangat ruh buat lakinya tuh, tenang bang. Ini mah tenang-tenang, diem baik di rumah lakinya. Ada nggak yang kayak begitu? Kagak ada, kampung saya banyak. Ngerokok mah pengen samsu kayak ya. Kopi pengen kental banget tuh kopi. Di rumah ngejegok. Lah kan anak belum jajan. Lah beras belum dibeli. Lah lauk kan kudu belanja. Sekarang belanja 100.000 dapat apaan ayo? Nih saya kasih tahu nih bapak-bapak nih, mumpung sedikit, biarin kita kalah Pak hari ini. Dapat apaan 100.000? Karena otak perempuan cerdas, dia tahu mana menu yang akan dia beli. Jadi jangan pernah ngeluh kita, mak. Ya hari pertama sih, wes tempe. Hari kedua, wih tempe. Hari ketiga, tempe. Jangan pernah mengeluh. Rasain baik, emang kita ngasih berapa duit. Dia mah pinter, dicelengin itu yang 1.000, ada arisan harian 1.000, kita kagak tahu. Ada kocokan piring, lah piring dikocok-kocok. Tahu-tahu bini kita, ini kan punya piring lu. Lah gua mah bang, kocokan piring keluar, kocokan gelas, kocokan sendok, apa beda ibu-ibu mah dikocok-kocok. Jadi rapat baik, makanya harta termahal seorang istri adalah dapur. Jangan coba-coba kita, gelas kita pecahin itu. Pasti marahnya tuh, abang kalau jalan apa segala macam, itu kan gelas. Ya ilah segelas-gelasnya. Karena harta paling mahal seorang istri adalah dapur. Jadi nanti kalau istrinya ulang tahun, jangan dibeliin apa-apa. Beliin aja alat dapur. Girangnya minta ampun. Masya Allah abang makasih. Wali. Aduh ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tadi apa? Gerame, tadi gerame. Makanya jadi orang jangan kayak ikan tawes. Tawes mah bu. Kita belum nongkrong aja udah recet. Lah kan kita ya, satu spot jantung. Yang kedua kita, waduh beban mental ini. Kita nongkrong pantat basah. Udah recet duluan. Padahal belum keluar itu udah wah begitu tuh.
Jangan kayak ikan tawes jadi orang merecet, jangan. Ini mah filosofi aja ya, filosofi. Kita ngambil pelajaran dari binatang. Sebab sampai Quran juga kan begitu. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Sampai ngibaratinnya nyamuk. Diibaratin nyamuk. Sekecil-kecil nyamuk, kenapa harus ditaruh jadi ibarat? Karena dari nyamuk itu satu, dengan sebab nyamuk ada pabrik. Dengan sebab nyamuk jadi ada rumah sakit. Dengan sebab nyamuk jadi ada dokter. Dengan sebab nyamuk jadi ada driver yang nganterin obat nyamuk. Semuanya tuh disuruh pelajarin tuh. Nyamuk punya namanya, punya jarum. Habis punya jarum punya pisau buat belah. Habis punya pisau buat belah punya anuan, punya apa? Alat kebal. Jadi kalau kita digigit kagak kerasa. Jadi 10 menit kita bisa kagak kerasa tuh, karena dia punya kebal. Nyamuk tuh nyairin obat bius. Dia mau punya obat bius. Itu baru nyamuk, belum yang lain, belum yang lain. Nah, belajar hidup dari binatang juga bisa kita pelajari secara filosofi. Rasul masa-masa hidup binatang kagak ada yang lari dari Rasul, nggak ada. Mau binatang biasa kek, mau binatang buas, nggak ada yang pernah takut sama Rasul, nggak ada. Tuh buktinya ayam. Kita lewat nih mau mulud, padahal mau mulud, kita udah rapi nih. Jalan ada ayam lagi makan sama anaknya nih, ada atu jago lagi ngamanin tuh jago. Apakah itu ayam nyantai-nyantai aja? Enggak. Ayam pasti curiga. Ya, gue digebuk nih. Ayam aja udah punya curiga sama kita. Padahal kita mah enggak ada niatan mau ngebuk. Tapi Nabi mah enggak. Binatang melata, binatang buas, itu pada seneng sama Nabi. Bi khalfihi ka'amami ru'yatun sabatat. Rasul mah dilihat dari belakang kayak depan, dari belakang kayak depan. Dilihat dari depan luar biasa tampannya, cahayanya, auranya. Beuh. Coba saya ibu lihat. Dari depan kayak belakang, dari belakang kayak tilil. Ya udah jauh dah kita mah dah. Saya yang ngomong itu, ibu, saya jalan kemari aja, mana yang ceramah itu, nggak menjanjikan. Kalau bahasa ibu-ibu mah di luar ekspektasi. Rasul mah enggak, dari belakang kayak depan, dari depan luar biasa, gantengnya. Pulang kerja Rasulullah nih, pulang perang, pulang kerja, itu Rasulullah bercucuran keringat. Waktu Sayyidatuna, siapa istrinya Nabi setelah Sayyidatuna Khadijah? Aisyah. Saya pengen nguji baik. Sayyidatuna Aisyah itu mau ngikat sendal itunya nggak kelihatan. Udah biarin aja, biarin aja. Ya udah biarin, yang penting tenang. Udah nggak apa-apa. Asal jangan kelihatan di kamera aja gitu. Hah? Udah biarin. Oh begitu. Udah aman. Di sini nggak apa-apa sini nih. Sampai di mana tadi tuh? Sayyidatuna Aisyah mau ngikat tali sepatu dia tuh. Sepatu zaman dulu lah, yang begitu-gitu tuh. Nggak kelihatan nih. Datanglah Nabi karena penuh dengan cahaya. Pulang perang, Nabi keringetan. Pas pulang keringetan masuk ke dalam rumah, rumahnya jadi terang. Pas lagi nunduk begini nih, Nabi mau bantuin ngiketin tali sepatu. Itu dilihatin sama Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah itu sampai terpesona gitu. Gitu ngeliatin Nabi. Keringatnya netes dari jidat ke kening, ke alis, netes ke mata, nyangkut di bulu mata karena bulu matanya lentik. Itu air keringatnya seperti berlian, untayan berlian yang berjatuhan. Saking tampan-tampannya tuh tetesan keringatnya tuh ke wajah Nabi itu. Dilihat oleh Sayyidatuna Aisyah. Nanti lihat laki kita pulang kerja. Tetesan keringatnya lihat. Masya Allah abah. Melisnar pisan.
Itu tuh. Dilapin sama Sayyidatuna Aisyah nih, dilapin. Terus begitu tuh. Habis dilapin sama Sayyidatuna Aisyah, baru Sayyidatuna Aisyah ngelapin mukanya dengan bekas keringatnya Nabi. Makanya cantiknya Sayyidatuna Aisyah nggak ketulungan karena sering ngelap mukanya pakai keringatnya Nabi. Udah saya emang nggak mau mikirin laki ibu, nggak mau mikirin. Nyuruh kok kagak, saya emang nggak nyaranin, nggak. Saya suruh kok percuma. Ibu kok pasti, buadek banget lo bang. Wala yura asru baulin minhu fi'alani. Nabi mah nggak pernah terlihat tapak hajatnya, nggak pernah. Jadi dulu Abu Hurairah pengen tahu bekas kencing Nabi kayak apa ya. Mohon maaf ya Rasul, ngomongnya sampai kayak begini nih. Bekas hajatnya Nabi itu, Nabi buang hajat itu diintip, saking pengen tahu kayak apa nih. Nabi kelar langsung ditegrep tuh, bret. Nggak ada bu, yang ada Abu Hurairah neger pasir doang, dipegang tangannya wangi, dan wangi kasturi. Nggak ada. Beda laki kita. Jadi jajal intip laki kita lagi ngencing, sebelum ngencing empanin jengkol, masalah para amat ya. Kayak apa baunya? Rasulullah. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat. Hati Nabi nggak pernah tidur kalaupun matanya ngantuk. Gitu tuh. Hatinya nggak pernah tidur. Beda sama orang sini. Orang sini mah matanya pada melotot, hatinya pada tidur. Maksud pada tidur begini bu. Ada orang susah, bodoh amat. Ada orang lagi kesusahan, bodoh amat. Ada orang lagi minta tolong, bodoh amat. Ampe-ampe tuh orang minjem ama pinjol. Kan kelibet pinjol, namanya pinjol. Kalau udah sekali minjem, kena semua tuh temen-temennya yang di grup. Ya bener nggak begitu? Diteror semuanya tuh. Minjemnya 500.000, gantiin 5 juta, bener nggak begitu? Nih hati-hati. Ya Allah, saya memohon ya Allah, binasakan tuh orang-orang yang nganin pinjol tuh. Tolongin. Kita yang ada rezeki dikit, tolongin. Bikin arisan apa kayak tabungan sosial bagi yang kesusahan. Udah ada sih sebenarnya mah. Mensosialisasinya kurang. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat. Wala yuradhilluhu fi syamsi dhu fatani. Nabi mah nggak pernah kelihatan bayangannya, nggak ada. Bayangan Nabi nggak pernah. Karena matahari pun malu untuk menyinari badan Nabi yang bagus. Sehingga awan ngikutin, terus awan ngikutin. Nah itu diketahui oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi dulu begitu bu, Yahudi mah berdampingan dulu nih, saya ceritain nih Yahudi nih. Yahudi dulu lagi ngamalin kitab Taurat, bukannya Talmud, bukan. Yang sekarang itu, yang orang Israel itu Talmud, bukan Taurat. Karena sekali dibaca disobek, dapat 4 lembar disobek, baca 8 lembar disobek. Setiap lembar demi lembar itu ada yang namanya Ahmad. Seorang nabi akhir zaman namanya Ahmad, termasuk dalam riwayat hadis. Al-haditsus tsani an Atha ibn Yasar an Ka'bil akhbar qala 'allamani abi at-taurata illa sifran wahida kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Yang apa ngikut bareng? Falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi
yakhruju akhiraz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Udah tenang aja, tenang. Saya aja tenang aja. Sampai di mana tadi? Dulu ada orang yang diajarin kitab Taurat sama bapaknya, seluruh kitab Taurat illa sifron wahida, kecuali satu lembar Taurat disobek sama bapaknya. Kana yaqtimuhu wa yudkhiluhu sunduk, dimasukin ke kotak sama bapaknya, di dalam kotak dikunci, jangan lu buka sebelum gua mati. Kata siapa? Bapaknya. Falamma mata abi, maka tatkala bapaknya wafat, patahtuhu, maka aku buka itu kotak. Faidza fihi, ternyata di dalam kotak itu ada satu lembar kitab Taurat yang di dalamnya tertulis Nabiyyun yakhruju akhiraz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Di dalam kitab Taurat itu tertulis nanti akan lahir seorang nabi akhir zaman, penutup para nabi yang lahirnya di kota, hijrahnya ke kota, kekuasaannya sampai menyelimuti negeri Syam. Jadi Syam itu Palestina, Libanon, Suriah, Mesir, termasuk kawasan Syam. Pokoknya kawasan-kawasan Hijaz, Timur Tengah itu kawasan negeri Syam. Dikuasai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mendirikan kota, langsung mendirikan negara, namanya negara Madinah. Menyebarkanlah itu dakwah-dakwah Islam sampai ke negeri Syam. Termasuk itu tuh Palestina. Kenapa Palestina sampai sekarang seperti itu? Ini cerita dikit. Saya cerita dikit ya. Karena ini mau nggak mau kudu diceritain. Kalaupun ibu-ibu sering ngelihat videonya ya Bu ya. Udah gitu ngelihat gambarnya ya, ngelihat film-filmnya, ngelihat apa ya. Udah, tapi paling kagak kita harus berisik tentang Palestina. Update terakhir. Ketemulah dengan orang Palestina waktu di Jagakarsa. Ketemu dengan orang Palestina. Beliau itu lagi acara dakwah sebelum Oktober. Dia udah datang. Berarti mundur Oktober apa tuh? September, Oktober. Nah, Septembernya dia sampai dari Gaza dakwah. Ternyata di tanggal 7-nya habis. Ketemulah saya, dia cerita berangkat dari Palestina, dia pamit sama orang tua, pamit sama keluarga. Setelah beliau ceramah dengan saya tuh, orang tuanya masih ada di dalam reruntuhan, termasuk adik-adiknya. Belum ditemuin waktu itu. Nangis, ceramah nangis. Karena begitu. Pasukan IDF, tahu IDF? Tentaranya Israel. Nggak bisa matiin pasukannya Hamas. Maka sebagai sasarannya adalah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang dicari. Ada ibu-ibu lagi nongkrong begini nih, tembak, der. Nih, lagi nggak ngapa-ngapain. Ada yang lagi begini nih, ampun Pak, jangan tembak, der. Lagi hamil, der, mati. Anak-anaknya yang lagi digendong, palanya duluan, der. Semua mati. Habis mati, disimpan mayatnya di rumah, dia keluar tentaranya, dibom. Udah mati dibom. Dem. Karena begitu dia, bisa matinya begitu. Karena tentara IDF salah satu adalah tentara yang pengecut, yang kedua tentara paling kagak berani, yang ketiga lagu doang. Jadi yang mati rata-rata itu adalah anak-anak dan juga ibu-ibu. Sudah 12.000 orang yang wafat.
12.000. Sekarang kalau kita mati nih separuh aja, gempar nggak orang Kupu? Gempar. Mana lagi maulid? Peringatan maulid pada hari Sabtu pagi terjadi keanehan yang sangat luar biasa. Separuh jamaah wafat, kecuali bapak-bapak dan yang lagi ceramah. Gempar itu. Itu jadi begitu tuh. Orang Palestina tuh. Kenapa kita harus menyuarakan Palestina? Karena Palestina mah adalah negerinya para nabi. Yang kedua, negara yang dicintai nabi. Yang ketiga, tempat Isra Mi'rajnya nabi. Itu tuh. Jadi nanti besok mudah-mudahan ada umur, kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan punya rezeki semuanya nih. Mau dapat dari mana kek, mau dari gusuran kek, mau dari anak kek, mau dari mana kek. Yang namanya rezeki makan ya kita nggak tahu ya Bu ya. Kita doa, ya Allah kalau emang saya ditakdirkan untuk berangkat umroh, saya pengen umrohnya ke Mekah, Madinah dan Masjidil Aqsa. Begitu tuh. Jangan ke Dubai. Paling naik ke gedung itu doang. Ada lagi yang ke Thailand. Lu mau ngapain? Ngomong latihan ngomong ngomong gitu doang. Ada lagi yang begitu. Ada yang travel umroh Mekah, Madinah, Korea. Lu mau nonton K-pop? Ada yang begitu, ampun-ampunan dah. Jadi kita minta biar supaya kita sampai ke Masjidil Aqsa. Nanti dari Masjidil Aqsa, setelah ziarah ke Masjidil Aqsa, sholat di dalam, ketemu sama orang-orang sekitar Palestina, baru bagi-bagiin permen. Bagiin permen, bagiin duit, bagiin apa aja tuh yang dari Indonesia, khas Indonesia, bagiin. Nah, belanja dah kita gitu, gantungan kunci apa segala macam, bawa pulang, nanti jualin lagi, duit kita kumpulin buat ke Palestina lagi. Begitu. Karena mereka itu adalah saudara-saudara kita semua. Orang Palestina juga begitu. Indonesia, ahlan wa sahlan Indonesia, ahlan wa sahlan. Kaif halukum? Khair, alhamdulillah. Semuanya terbuka Bu pintunya buat orang Indonesia. Jadi kalau ibu nanti ke Masjidil Aqsa, nanti nih ziarah ke sana nih, udah nggak perlu ke hotel, cukup tidurnya di rumah-rumah warga. Kalau ada orang Indonesia, itu seluruh pintu-pintu rumah dibuka. Silakan nginep di rumah saya. Silakan di rumah saya, bahkan rebutan, rumah gua aja, ke rumah aku aja, begitu tuh nanti tuh. Ya ibaratnya gitu kan, saya ngibaratin orang sini. Ya, kalau ibaratin orang sono kan beda, lahjahnya gue beda, mau ngomongnya gue beda sama kita. Lah kalau kita makan ngapak ya, lo dari mana mpok lo? Busek deh, gue dari sini. Tuh orang sono mah enggak, enak-enak ngomongnya, enak-enak banget dah. Ya Allah. Ya tadi saya bilangin begitu tuh, lidah saya kan udah lidah kaku, udah lidah orang Cipayung, jadi kagak bisa. Sebagai penutup nih, penutupnya lama nih. Saya cuma nutup tadi tuh. Kalau tadi ceritanya surat Al-Balad, maka kita sambungin ke hadis ini nih. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi orang itu, manusia itu memang sengaja berada dalam susah payah. Jadi ada yang Allah uji pakai harta, ada. Dengerin nih. Ada yang Allah uji pakai harta. Ada yang diuji kagak ada harta. Ada yang diuji pakai anak soleh, ada. Biar supaya sombong tuh. Tuh anak gua. Ada yang diuji anaknya kagak semenggah, ada. Kita mah makanin bener, nyusuin bener, nyebokin kok bener, enggak, kita enggak taruh tai itu di mukanya, enggak. Bener banget. Lagi nangis juga kita ngomong begini, presiden nangis, soalnya presiden lapar, si raja udah gede kurang ajar kan, sialan ya. Ada yang diuji begitu. Ada yang diuji dengan sehatnya. Hati-hati tuh. Kalau Allah uji dengan sehat, hati-hati. Jangan-jangan di situ ada murka Allah. Hati-hati. Ada yang diuji dengan sakitnya. Kenapa orang diuji dengan sakitnya?
Jangan-jangan karena emang Allah mau ngangkat derajatnya. Satu. Yang kedua, semenjak sakit detik demi detik, hari demi hari, bulan demi bulan, Allah rontogin semua dosa-dosanya. Jadi bersyukur dulu kalau kita sakit. Nih ibu-ibu yang asam disalah-salahin, giran teh be, rasanya teh manis, giran sakitnya gula be jadi fitnah. Itu makanan disalah-salahin semua itu. Nah, jadi maksudnya begini, syukuri keadaan kita lagi ada. Syukur. Caranya apa? Banyak bersedekah. Ingat, kalau emang rezeki yang dari Allah itu bukan hak kita doang, ada hak orang lain. Kalau emang kita diuji dengan ketiadaan, bersyukur kepada Allah. Andai kata kita lagi miskin, kita jadi kaya, belum tentu kuat bawanya. Orang kupu tiba-tiba jadi miliarder. Bos Ri misalnya nih, jadi miliarder, duitnya miliaran. Kaget kan Bos Ri. Mpok Aminah, ada Mpok Aminah sini. Wah, kaget tuh. Akhirnya apa? Udah kita pindah rumah be, jangan di Kupu. Emang apa? Di Kupu mah lu lihat itu jalanan sempit banget. Sama orang-orang ngeliat norak-norak banget tuh. Kita pindah rumahnya yang rada tinggian dikit, yang rada gedean dikit. Pindah rumah sana ke Pondok Indah. Mobilnya ganti, kagak mau dia. Losbak apa kalau macam, nggak mau. Jalan di sini aja nggak mau, banyak tanggul. Orang punya Lamborghini. Wah, Ferrari nongkrong, Bugatti nongkrong. Motornya juga gede banget, yang kalau jalannya ya kan saya udah wanti-wanti. Saya udah wanti-wanti. Yang kalau jalannya begitu tadi tuh. Nggak kuat bawanya, sombong dah, sombong. Habis gila. Deh, mendingan begini kayak kita nih. Laki besok ada, besok kagak, nyantai, emang udah biasa lapar ya. Besok enak, besok kagak, emang sering kagak enak ya, jadi nyantai. Tai babal juga sama cabai hijau lagi enak. Bener nggak tuh? Yang namanya makan ini sama temen-temennya nih, makan daun singkong metik di belakang, cabai metik di belakang, dikukus bareng-bareng, nasi anget. Masa Allah Bu, ada yang selonjoran begini, ngadepin ini ulegan, kagak pakai ulegan ditongkrongin, gelebak ngobrolin lakinya segala macam, tahap dah kenyang tuh, pada gede-gede tuh. Jadi bahagia itu sederhana, bukan ukuran banyak duit, bukan ukuran rumah mewah, bukan ukuran pangkat tinggi. Bahagia itu sederhana. Ini sebagai penutup nih, jam 11. Dikit lagi. Tanggung ya ilah, di rumah gue ntar piring-piring lagi. Apaan udah nitip? Bang, kalau emang hujan jemuran angkatin. Udah nitip apaanan? Kalau emang lapar mau ada mie sama telur, masak ben dewek. Kan begitu kita mata. Gampang banget nyuruh laki. Ini sebagai penutupnya, biar sempurna maulid kita hari ini nih. An Umar bin Khattab radhiyallahu an, bainana nahnu julusun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyabi wa syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi asaru safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kafaihi ila kafai wa wada'a yadayhi ila kafaihi faqala ya Muhammadu akhbirni anil Islam wa qala al islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila saddaqta wa qala ya Muhammadu akhbirni anil iman al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri saddaqta.
saddaqta. Ya Muhammadu akhbirni anil ihsan. Al ihsan an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Saddaqta. Akhbirni anis sa'ah mal mas'ulu bi'alama minas sa'il. Akhbirni an amaratiha antalidal amatu rabbataha wa antaral khupatal uratal alatari asya'iyata tawaluna fil bunyan. Summan talaqa falabistu malian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Umar at-tadri manis sa'il qala Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibrilun atakum yu'allimakum dinakum ruwahul Bukhari wa Muslim. Udah tahu kan artinya? Udah, bener nih. Kalau udah kita selesai nih. Artinya dikit dah, artinya waktu lagi sahabat duduk-duduk sama Rasulullah kayak begini kita pada depor-depor gini nih, datang orang bajunya putih, rambutnya hitam, dikata jauh, bajunya nggak kotor, dikata orang dekat kita kagak ada yang kenal, duduk langsung bersenderan, langsung nempel dengkulnya Nabi sama dengkul orang ini, tangannya orang ini nempel di pahanya, di lututnya Nabi. Nanya, "Ya Muhammadu akhbirni anil Islam." Ya Rasul, beritahu kepadaku tentang Islam. Dijawab sama Rasul, Islam itu antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kita kudu sering-sering baca asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Tuh kalau mau tidur baca ya. Baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kali-kali kita lagi tidur kagak melek lagi. Kan bagian dari mati. Saya mau tanya ibu-ibu kalau lagi tidur dimeledin nama orang, kerasa nggak? Diginiin nama orang nih, kerasa nggak? Enggak. Diginiin lagi nih, sentil dari jauh, teng, nggak kerasa. Setengah daripada mati. Khawatir lagi tidur selama-lamanya. Kita khawatir, maka sebelum tidur kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Allah, saya serahin hidupmu ya Allah, hidupku ya Allah. Baru bismika Allahumma ahya, syahadat. Yang kedua salat, yang ketiga apaan? Yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Kata orang yang nanya tadi, saddaqta. Benar engkau ya Rasul. Dia yang nanya, dia juga yang jawab. Akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Iman itu pertama, percaya kepada. Kedua, percaya. Ketiga, keempat, kelima, keenam, shadaqta. Akhbirni anil ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Ihsan itu kau sembah Allah seolah-olah kau melihat Allah, tapi kalau kau tidak sanggup melihat Allah, Allah tengah memperhatikan kepada engkau. Mau lagi sendiri Allah Maha tahu, mau lagi rame-rame Allah Maha tahu, mau lagi di lubang Allah Maha tahu, mau lagi di tempat gelap Allah Maha tahu, mau lagi berbuat zolim Allah tahu, dizolimin Allah tahu. Nanti kita bakal kebuka semuanya nih, tabir-tabir semuanya kebuka semuanya di Lauhil Mahfud. Siapa yang hidupnya merong ketahuan, siapa yang lagi gedeg sama lakinya ketahuan semuanya tuh. Siapa yang lagi ngeluh sama saya, udah apa bang, udah jam 11 bang, udah apa bang, udah jam 11 bang, kok mau pulang, ketahuan. Di dalam hatinya terdetak, ketahuan, tertulis, udah apa bang, kesiangan, udah ada. Allah Maha tahu, dan itu nanti jelas nyata. Apalagi yang nyata. Akhbirni anis sa'ah ya Rasul, kasih tahu kepada kami tentang kiamat. Dijawab sama Nabi, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Bukankah yang nanya lebih tahu dari yang ditanya? Akhbirni an amaratiha, kasih tahu ciri-cirinya. Nih ciri-cirinya. Antalidal amatu rabbataha. Pertama, kalau ada budak melahirkan raja-raja, atau ada pembantu melahirkan majikan. Tahu maksudnya? Maksudnya begini, kalau nanti udah ada anak yang berani ngelawan orang tua, berarti kiamat udah dekat. Kalau ada anak yang berani sampai nunjuk orang tua, berarti kiamat udah dekat. Apalagi sampai gaplok orang tua, bunuh orang tua, kiamat udah dekat. Banyak nggak anak sekarang pada ngelawan begitu?
pelintir dari sekarang. Mumpung puunan masih kecil, gampang dipola. Ntar kalau puunan udah gede, udah susah. Biarin, sakit-sakit sedikit juga kagak ngapa-ngapa, pahit-pahit dikit juga kagak ngapa-ngapa. Kalau perlu pesantrenin. Cara nyerahinnya begini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa? Ini anak saya mau pesantrenin. Emang di sana nggak ada? Emang saya pengen banget sama anak saya lillahi ta'ala. Bukan anak saya badung, enggak. Emang anak saya pengen bisa, saya pengen ridho karena Allah. Nih Pak Kiai, itu apaan? Bambu. Buat apaan? Gebuk anak saya kalau nakal. Ini apaan? Itu kain kapan Pak Kiai? Buat apaan? Kalau mati pendem di sini. Begitu tuh. Kalau perlu begitu tuh. Wa antarul khufatal uratal ala tari'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kalau nanti kau lihat gedung-gedung udah pada tinggi, itu nanti kiamat udah dekat. Karena gerimisnya udah nyampe, waktunya udah kelar. Mudah-mudahan maulid kita membawa berkah. Yang sehat terus Allah jaga sehatnya, yang sakit Allah berikan kesembuhan. Rezeki yang udah dikeluarin mudah-mudahan diganti dengan yang lebih banyak dan lebih berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin sekalian yang bahagia, selesailah sudah acara kita yang telah kita dengarkan bersama-sama mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Kiai Haji Taufik. Mudah-mudahan kita dapat mengambil intisarinya untuk kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin sekalian yang berbahagia, meningkat acara selanjutnya yakni penutup atau doa. Namun sebelum ditutup dengan doa, kami sampaikan kepada ibu-ibu pengajian Majlis Taklim Khairun Nisa untuk pengajian hari Rabu yang akan datang bertempat di rumah Ibu Ati. Sekali lagi kami beritahukan kepada ibu-ibu pengajian Majlis Taklim Khairun Nisa untuk pengajian Rabu yang akan datang bertempat di rumah Ibu Ati. Dan saya selaku pengatur acara mohon maaf bila di dalam penyampaian kurang tersusun. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan untuk doa kami persilakan kepada Ibunda Ustazah Haja Yuliana. Maka kepada Ibunda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup dengan doa, insya Allah yang akan memimpin doa kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Rusli, insya Allah yang memimpin doanya. Ntar saya baca sholawat dulu. Bapak Haji Buhari, alhamdulillah. Sebelumnya mari sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca Allah turunkan rahmat dan keberkahan selama hidup di dunia, dan semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kembali kita baca suratul Fatihah. Kita doakan kepada guru-guru kita, terutama yang telah menyampaikan materi kajian kita hari ini Al-Mukarram Bapak Kiai Taufik, yang insya Allah manfaat ilmu berkah dunia akhirat buat kami jamaah di Majelis Taklim Khairun Nisa. Al-Mukarram Bapak Ustadz Bukhari, Al-Mukarram para kiai, para guru, dan juga para tokoh masyarakat, seluruh jamaah undangan maulid yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terutama saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza sana, supaya senantiasa Allah panjangkan umur yang masih ada, diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan. Yang telah tiada, semoga Allah menjadikan mereka ini adalah yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, yaitu di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan syahid. Untuk kita di sini semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadiniyah wa ala qatin sholli al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita bersolawat ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan solawat. Siap panitia? Nih suruh buka dompetnya yang lebar nih. Mudah-mudahan ya, terutama buat saudara-saudara kita di sana, dan juga mungkin ini untuk dari panitia juga, mohon doa kepada kita semuanya, mudah-mudahan berkah dari maulidnya ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Ya semuanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih, jazakallah khairan jazah. Apa yang telah diberikan dituangkan untuk acara hari ini, rizkinya mudah-mudahan Allah mengganti yang lebih berkah, yang lebih baik lagi. Ya, dikarenakan alhamdulillah ini ada guru kita, orang tua kita, Bapak Haji Bukhari, yang untuk memimpin doanya. Dari saya cukup sekian. Lanjut. Baik, kalau sama orang tua mah kudu nurut ya, disuruh ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan berkahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Balakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud, ya Karim, ya Rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal maqsudana wa muradana. Allahumma taqabbal du'aana ya Allah bimu'jizatil Qur'anil Karim wa bi karamati suratil Fatihah min kalamikal qadim ya Hannan ya Mannan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hafad ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amma ya rabbal alamin. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad maghfiratan amma ya rabbal alamin. Iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa ababas sehat wa ababal rizki wa ababal ilmi wa ababal afiyah wa ababas salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Dakwahum fiha subhanakallahumma
wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.